Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Pak Ustadz Sutarno, Bapak-bapak pengurus dan para ustadz dan para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah bertemu lagi di malam Ahad ini, kajian rutin pekanan kita. Saya teringat satu hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la taqrabus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum orang-orang yang ada di akhir zaman itu merasakan waktu begitu cepat berlalu. Fatakunus sanatu kasyahri. 1 tahun seakan-akan 1 bulan. Wasyahru kal jum'ati. 1 bulan seakan-akan 1 pekan. Watakunul jum'atu kal yaumi. 1 pekan itu seakan-akan 1 hari. Wa yakunul yaumu kasaati, dan 1 hari itu seakan-akan 1 jam. Nusaatu kadormatin nari, dan 1 jam itu seakan-akan seperti halnya daun kurma kering yang terbakar, saking cepatnya waktu berlalu. Kata para ulama, kenapa akhir zaman itu terasa waktu begitu cepat berlalu? Karena kurang barokahnya di dalam waktu. Jadi waktu yang kita punya itu kurang berkualitas. Padahal sama, dulu sampai sekarang 24 jam dalam sehari semalam. Tapi dulu berkahnya luar biasa waktu. Dan mari dengan kita ada kajian seperti ini, ada acara-acara pengajian, mudah-mudahan itu adalah cara kita untuk memanfaatkan waktu supaya waktu kita lebih berkualitas. Minimal dengan berzikir, zikrullah. Jika tidak ada kerjaan apapun, ya minimal dengan zikirlah. Karena sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya keadaan manusia itu adalah di mana dia bisa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah lupa lagi kemarin sampai berapa, Pak? 29. Sekarang 29. Ya, 29 di sini berapa ya? Apa Pak? 29 di situ Pak? Oh iya. Oh iya. Wan Abi Samhi itu ya Pak? Oh iya. Di kitab saya nomor 33. Baik. Mohon izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Samhi, semoga Allah meridhoinya, berkata Abi Samhi. Abi Samhi ini adalah salah seorang pembantu Rasulullah SAW. Nama aslinya itu Iyad kalau nggak salah. Nama aslinya Iyad. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang cuma 1 meriwayatkan hadis. Itu cuma hadis ini yang diriwayatkan. Tidak ada hadis yang lain. Kalau Umar radhiyallahu anhu kan sekitar ada 333, kalau Abu Bakar 81, Abu Hurairah sekitar 5.700 hadis. Nah Iyad ini pembantu Rasulullah, padahal dekat dengan Rasulullah, meriwayatkan hadis cuma hanya 1 hadis ini. Beda dengan rekannya yaitu Anas bin Malik. Kata Abi Samh atau Iyad, berkata Iyad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyati. Jika terkena air kencing bayi perempuan, maka cara mensucikannya kembali adalah dengan cara dicuci. Wa yurashu min baulil gulami. Dan jika pakaian kita atau badan kita atau tempat ibadah kita terkena air kencing bayi laki-laki,
Maka cara mensucikannya kembali adalah dengan cara dipercikan air, cukup dipercikan air. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa shahhahahu Al-Hakim. Nah itu gampang lah ini mah. Jadi kenapa para ulama mengklasifikasikan najis di sini? Ada najis besar namanya najis mughaladah, yaitu najis yang terkait dengan anjing dan babi. Ada najis kecil, yaitu najis air kencingnya anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan konsumsinya hanya ASI. Nah, itu najis mukhaffafah kalau dibahasakan dengan fikih itu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air. Dan selain daripada najis itu adalah najis mutawassithah, termasuk najis air kencing anak perempuan atau bayi perempuan. Meskipun bayi perempuan ini belum berusia 2 tahun dan meskipun dia konsumsinya cuma hanya ASI. Loh kok beda? Kenapa beda? Sama-sama air kencing kok, sama-sama dari bayi. Kenapa dibedakan antara perlakuan hukumnya itu beda? Perlakuan hukumnya itu beda. Di sini para ulama coba menggali rahasia. Apa sih dibalik ini kira-kira kenapa ada perlakuan hukum beda antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan? Salah satunya adalah ada ulama yang berpendapat dulu bayi laki-laki itu sering berpindah-pindah. Saking disenanginya bayi laki-laki sering berpindah tangan gitu. Dan dimungkinkan untuk buang air kecil atau pipis itu dimungkinkan kemungkinan besar di mana aja. Gitu. Di mana aja gitu kan? Cewer di mana aja. Ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysira. Jadi masyaqqah itu adalah berat. Sesuatu yang berat itu bisa menarik sesuatu yang mudah. Jadi apabila keadaan darurat, apapun itu bisa memudahkan hukum. Jadi dimudahkanlah di sini membersihkan air kencing laki-laki cukup dicipratkan saja. Alasan kedua, kemungkinan besar karena air kencing dari laki-laki itu melewati lubang yang sangat kecil. Dan dorongan untuk buang air kecil itu besar. Sehingga istilahnya nyemprot gitu si air kencingnya. Gerak sedikit aja bisa kemana-mana kan gitu kalau laki-laki kencingnya. Nah khawatir kalaupun misalkan seperti itu tidak diketahui najisnya kemana nempelnya gitu. Jadi dimudahkanlah hukumnya. Asal terkena air suci gitu. Tidak mesti menghilangkan ainiyahnya. Alasan ketiga menurut para ulama karena laki-laki itu secara alamiah memiliki panas alami yang berbeda dengan perempuan. Beda dengan perempuan. Jadi lebih panas laki-laki. Dengan begitu sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa cepat larut dengan panas yang dimiliki oleh laki-laki. Istilah katanya metabolisme tubuh laki-laki itu lebih panas daripada perempuan. Apalagi ini yang masuk ke dalam ke dalam tubuh bayi laki-laki itu hanya ASI yang memang ringan. Karena air seni yang kita keluarkan itu mengandung amonia, NH3, amonia gitu. Jadi amonia itu bersifat basa, kalau terkena sinar matahari kering, jadi baunya menyengat. Penyengatan bau itu adalah dari amonia, zat amonia. Kenapa amonia dikeluarkan dari tubuh? Itu sebetulnya penting banget karena untuk membersihkan tubuh kita. Makanya yang diminum itu kebanyakan harus air putih. Karena supaya zat-zat seperti amonia ini gampang gitu membersihkan tubuh dari racun dari tubuh kita. Luar biasa penelitiannya ini adalah laboratorium. Bahwa tingkat persentase amonia yang ada di bayi laki-laki lebih kecil daripada amonia yang dimiliki oleh bayi perempuan.
Bayi perempuan itu sekitar 84%. Kalau bayi laki-laki cuma 9%. Itu terbukti bahwa perlakuan hukumnya berbeda. Dan satu-satunya najis yang ringan itu adalah najis air kencing laki-laki. Bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun. Dengan catatan dia konsumsinya hanya ASI saja. Itu mudah dipahami hadis ini. Makanya para ulama di sini mengklasifikasikan najis itu an-najasatu salasun. Jadi najis itu terbagi 3. Al-mughalladatu 1 najis mughalladah, wal mutawassitatu dan najis mutawassithah, wal mukhaffafatu dan ketiga najis mukhaffafah. Sampai ke situ pemikiran para ulama. Beres hadis ini. Karena dulu pernah ada sahabiah namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini punya bayi laki-laki, kemudian ingin ditahnik oleh Nabi. Jadi tahnik itu kita mengunyah kurma. Jadi setelah halus kurma itu diberikan kepada langit-langit dari mulut si bayi, ditahnik itu, sunnah seperti itu, pakai kurma. Nah, anaknya Ummu Qais ini ingin ditahnik oleh Nabi, dipangku oleh Nabi, anak ini kencing. Maka Nabi SAW mensucikannya kembali. Baju yang terkena air kencing dari anak itu adalah cukup mencipratkannya saja. Cipratkan, sudah basah, cukup diperas, sudah beres gitu aja. Seperti itu. Dan hadis ini mutawatir, jadi tidak hanya sahabat ini yang meriwayatkan, tapi sekitar ada 15 sahabat yang meriwayatkan hadis ini.